Selamat datang di New Creation Community Church. Buat Bapak Ibu saudara pertama kali datang juga, saya percaya hari ini saudara Tuhan Yesus rindu berjumpa dengan saudara. Amin. Amin. Steve McQueen pernah bilang, bagaimana seandainya apa yang Anda pelajari selama puluhan tahun jadi orang Kristen, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ternyata salah. Bagaimana seandainya apa yang selama ini Anda dengar ternyata salah? Kalau sama saya lebih ngeri, bagaimana ternyata kalau apa yang saya pelajari di STT 4 tahun, istri saya juga STH, ternyata salah. Bagaimana? Bagaimana? Wah, merombak saudara, amin. Tapi tenang saudara, ada Roh Kudus, amin. Hari ini kau sudah hitam sama istri, tapi istri saya nggak gitu perutnya. Ini yang masih setel lama, ya. Oke, klik. Hari ini kita akan belajar tentang mengungkap kabar baik, discover to the good news. Ini ada berseri. Jadi saya akan khotbah berseri saudara, mulai minggu ini, minggu baru, bulan baru. Amin. Katakan mengungkap kabar baik. 1, 2, 3. Ya, kabar baik perlu disingkapkan. Amin. Amin. Kristus itu kabar baik. Amin. Kalau saya bilang, kalau kamu baca Alkitab baru kamu diberkati, itu bukan kabar baik. Kamu baca Alkitab, nggak baca Alkitab, kamu tetap diberkati, itu kabar baik. Kok enak Pak? Ya enak memang. Makanya orang Farisi marah. Kamu ini sembuhin orang hari Sabat, melanggar aturan. Sebetulnya orang Manado itu tahu kabar baik. Dari mana saya tahunya? Setiap merayakan Paskah, salibnya selalu 3. Kan harusnya yang dirayakan kan salib yang di tengah saja, betul nggak? Kenapa kok harus 2 pencuri itu ditaruh juga salibnya? Sebetulnya secara nggak sadar orang Manado tahu bahwa pemberontak, maling, penjahat pun dikasih Tuhan tanpa syarat. Amin. Itu baru kabar baik. Haleluya. Amin. Saudara siapkan otak saudara. Amin. Seperti biasa, tidak perlu siapkan hati. Yesus perlu otak saudara. Amin. Hati sudah selesai. Di hati saudara ada Yesus. Kalau kabarnya pulpen boleh pinjam sama istri saya. Kalau istri saya bawa juga. Oke. Ya, kita akan belajar tentang kabar baik. Yang pertama kita akan belajar tentang percaya dan terima. Baca yang ini, 1, 2, 3. Apa yang saya percaya itu yang sekali lagi. Apa yang saya percaya itu yang saya terima. Hati-hati dengan apa yang kau percayai. Kalau Anda percaya begini, kalau saya rajin ke gereja, Tuhan sayang saya. Terjadi saudara. Ketika Anda ke gereja, Tuhan nggak sayang. Bukan karena Tuhan nggak sayang, karena kamu percaya begitu. Dulu saya percaya serangan balik, walaupun serangan balik nggak pernah di Alkitab. Jadi kalau saya tangking iblis, pengurapan rumah, daripada kita kan lagi ngusir iblis, saya tutup bungkus semua. Daripada dia serang anjing saya di rumah, ada nenek di rumah, serangan balik. Anda pernah dengar serangan balik? Jangan tutup. Sebelum musir, saya bilang sama tim, kita tutup bungkus ya keluarga di rumah. Tuhan tutup bungkus tante ini, tante A, tante B, tante C, juga tetangga sebelah itu Tuhan, meskipun Tuhan berkati. Oh, haleluya. Cek 1. Tuhan berkati, semua tutup bungkus. Iblis itu sebenarnya nggak pernah nyerang balik. Amin. Kolose 2 ayat 14, ia telah dilucuti. Bisa nggak orang Kristen kerasukan setan? Nggak bisa. Iblis sudah dilucuti, senjatanya sudah dicopot. Kalau dia bisa nyerang lagi, senjatanya dari mana? Karena Anda mengembalikan senjatanya dia. Hati-hati jangan apa yang kau percayai. Dulu saya percaya bayar harga. Sudah tahu, kalau saya nggak bayar harga, saya bilang ini 7 tahun pertama. Saya kan jadi sama Tuhan beda 5. 7 kan angka sempurna ya bos ya. 7 angka sempurna. Jadi saya pikir pantas gitu ya. Kalau mantap kasih 7 tahun pertama. Caranya nih, saya tidak akan pacaran dengan seorang gadis pun. Saya menyesal sudah saya melewatkan banyak gadis 7 tahun pertama itu. Gara-gara nasab saya. Ya, tapi saya bersyukur saya mendapatkan yang terbaik. Selalu yang terbaik disimpan belakangan. Amin. Amin. Boleh jadi tepuk tangan kalau Bapak sudah buat jadi amin. Tenang saja, aku yang baik keluar belakangan. Amin. Itu sebabnya saudara, apa yang kau percaya hati-hati. Kepercayaan yang benar itu menghasilkan hidup yang benar. Iya. Kalau saudara bilang gini, kalau saya berdosa, Tuhan tidak sayang. Jadi itu saudara. Bukan karena Alkitab, karena kau percaya. Amin. Perempuan Kanaan itu datang sama Yesus minta tolong, guru, anakku sakit, anakku sakit, tolong sembuhin. Yesus itu betul bilangnya, aku hanya diutus untuk domba Israel. Betul.
Anda jangan sombong, kita ini bukan bangsa kafir. Semua di luar bangsa Yahudi itu bangsa kafir, mengerti? Terus ini, aduh guru, Yesus tolongi anakku. Yesus bilang begini, nggak pantas kasih roti sama Anda mantap ya kalau bilang anjing. Teman-teman ada kalau bilang anjing sama babi memang mantap. Bilang amin susah, amin. Oh mantap juga. Sudah dapat kewahyuan rumah saya, haleluya. Kadang-kadang yang begini Tuhan. Di luar sana hari ini mereka nggak khotbah Yesus. Betul. Nah, tiba-tiba Yesus bilang nggak pantas ngasih roti sama anjing. Orang kafir gitu ya, dianggap anjing. Makanya Anda kalau yang tahu masuk tanah Kanaan, yang masuk tanah perjanjian siapa? Yosua dan Kaleb. Kaleb dalam bahasa Ibrani artinya anjing. Jadi yang masuk tanah perjanjian itu orang-orang yang tidak diperhitungkan sebetulnya. Nah, Yesus bilang begini, wanita ini bisa dapat kewahyuan loh, nggak pantas. Kayak lu anjing, nggak bisa. Saya harus nyiapin roti keselamatan itu bangsa Israel. Terus dia bilang begini, bukankah anjing juga boleh makan dari remah-remah? Artinya kalau dia bisa makan remah-remah dari meja makan, dia harus, anjing itu harus masuk ke dalam rumah. Kan bos itu yang pemilik rumah makan meja makan ini, nggak mungkin. Anjing itu kan di luar. Jadi dia bilang begini, betul aku anjing, tapi aku punya iman masuk ke dalam rumah itu. Bet, huruf kedua Ibrani, Bethlehem, Bethesda, Bet itu artinya Bet. Makanya huruf pertama di Kejadian 1 ayat 1 adalah Bet, Beresit, bara Elohim, Beresit, Bet. Aku akan masuk dalam keselamatan itu. Apa yang kata Yesus bilang apa? Jadilah sesuai. Wow, amin, amin. Jadi tepuk tangan saudara. Ya, this is revelation, amin. Mungkin kau bilang enggak. Semua yang kau percayai jadi, amin. Kalau kau percaya Tuhan baik, Tuhan luar biasa itu jadi. Makanya kita setiap mulai ibadah kan selalu saya buat pernyataan iman kan. Aku dibenarkan, aku dikuduskan, amin. Aku diberkati berlimpah-limpah. Oh, apa yang saya percaya itu yang saya terima. Katakan 1, 2, 3. Apa yang saya percaya itu yang saya terima. Oke, coba klik satu lagi. Nah, ini penting. Ini masih bagian pertama. Percaya kabar baik. Engkau harus percaya. Kabar baiknya apa? Sebab, baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Stop saudara. Saya mesti bilang Injil adalah kekuatan Allah. Katakan amin. Injil adalah kekuatan Allah. Tidak ada, bukan puasa 40 hari kekuatan Allah, bukan saat teduh kekuatan Allah. Hei dengar, bukan praise and worship kekuatan Allah. Hei dengar, Injil adalah kekuatan Allah. Oh, agak bergoyang posisi saudara rupanya, karena Anda mempercayai puasa itu kekuatan. Dalam bahasa aslinya, Gospel of Christ is the power of God. Kalau Anda ingin mendapatkan kekuatan Allah dari mana? Yes, dengarkan Injil. Banyak orang mempercayai puasa 3 hari 3 malam. Orang yang di depan ini terus sampai saya demam, saudara. Saya tantang, sudah puasa apa yang belum saya lakukan? Daniel, Esther sudah puasa kepaksa juga sudah ini ya. Sampai yang nggak ada di Alkitab kan puasa kepaksa itu. Amin. Tidak ada. Mengejutkan, Injil adalah kekuatan Allah. 1, 2, 3 katakan. Injil. Dan Injil ini yang menyelamatkan. Anda tahu keselamatan di salvation, kata yang menyelamatkan itu dalam bahasa aslinya keselamatan pertama kesembuhan, kemakmuran, amin, kekayaan, pemulihan hanya ada di dalam Gospel of Christ. Amin. Tidak ada kuasa di puasamu, tidak ada kuasa di minyak urapanmu, tidak ada. Amin. Injil adalah Juno adalah, Anda tahu bahasa Indonesia adalah ya adalah ya. Ya sudah, nggak bisa ubah-ubah. Amin. Ini fakta. Anda jangan kayak anak sekolah SD, kalau dia habis ujian kan, ada ujian, tiba-tiba dia pulang sekolah, masuk kamar, mamanya ya, kenapa sih ini? Cece ini masuk kamar. Anak kecil, Tuhan Yesus, mamanya lihat, Tuhan tolong ubah ibu kota Indonesia jadi Bandung. Dia pulang ujian, jadi di sekolah ada ujian, apakah ibu kota negara Indonesia? Kong dia jawab Bandung. Jadi dia sampai rumah dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus,
Ibu kota Indonesia jadi Bandung. Tuhan tolong, jadi Bandung. Kayak begitu orang Kristen sekarang. Faktanya ibu kota Indonesia Jakarta. Injil adalah kekuatan Allah, fakta. Nggak percaya ya sudah, apa yang kamu percaya jadi. Kalau kau percaya puasa ada kekuatan. Kalau kau mulai nggak puasa, stres. Kami berdua kemarin belajar itu kan ada celana legging untuk istri kan. Jemaat bukan di sini yang pasti sih. Saya pembantu kita bilang Pak, toko saya udah mulai sepi. Oh kenapa Pak? Iya saya sudah lama nggak puasa 40 hari. Nah betul kan dia mempercayai. Kalau Anda percaya bahwa di dalam puasa 40 harimu itu ada puasa, ketika kamu nggak puasa terjadi. Hati-hati dengan your believing, amin. Hati-hati loh, terjadi loh, bukan karena Tuhan mau loh. Loh karena Anda nyelonong sendiri nggak apa-apa. Itu salah-salahin Tuhan lagi. Nah, amin. Injil adalah kekuatan Allah, fakta. Nggak percaya terserah. Amin. Amin. Oh, masih dibaca lengkap ini. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Orang percaya tempat ini katakan amin. Pertama-tama orang Yahudi, jelas mereka layak jatahnya bangsa pilihan. Tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh percayamu, oleh iman. Jangan hidup oleh perasaanmu, amin. Perasaan itu naik turun saudara. Kalau semua keadaan baik, perasaan kita senang, berbunga-bunga ya. Di situ ada bunga melati, ada bunga mawar, bunga apa cuma itu gelombang cinta ini ya. Udah kuning itu di daun ini. Ada bunga semua bunga. Isi saya lagi mencoba dalam gelombang cinta. Kemarin dia sedih kenapa? Agak kuning satu daun agak kuning dia sedih sudah. Ya, jadi saya ikut-ikutan sedih sudah. Semua bunga indah, tapi ketika keadaan turun, kok stres. Gaji bagus. Enggak, perasaan naik turun. Hanya iman yang tetap tinggal tetap. Amin. Amin saudara. Amin. Boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Hati-hati dengan yang percaya. Pertama percaya. Apa yang saya percaya itu yang saya terima. Ulangi. 1, 2, 3. Amin. Oke. Sekarang kita mengungkap kabar baik. Kabar baiknya apa Pastor Daud? Ini kabar baiknya. Hati-hati. Kecakan ikat pinggang, tanda lampu ikat pinggang sudah menyala, jangan. Slide berikutnya. Oke. Ini kabar baiknya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Saya bukan budak. Telan dulu. Saya banyak dosa. Saya budak dosa. Gak percaya ya gak apa-apa. Amin. Engkau anak. Amin. Setiap orang yang punya Yesus itu anak. Engkau adalah anak. Amin. Engkau anak. Engkau berhak makan di hidangan papamu. Amin. Amin. Dosamu tidak pernah menjadikan engkau budak. Amin. Tapi kalau engkau percaya budak seperti anak bungsu, dia mempercayai dia budak. Sudah kita pasti budak. Engkau menjadi budak. Amin. Makanya saya lebih senang disebut saya anak Tuhan. Kemarin waktu ulang tahun istri kan kita nyanyi di rumah. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan, bukan hamba Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Seorang anak yang melayani adalah seorang hamba yang statusnya anak. Engkau melayani kayak teman-teman yang melayani, mereka bukan hamba Tuhan, mereka anak Tuhan yang mengambil fungsi sebagai hamba. Repotnya kalau dia hamba melayani sebagai hamba, mereka terlambat marah. Ini marah. Anda kan banyak komplain, mental hamba kan begitu. Pembantu di rumah Anda deh, betul nggak? Pembantu di rumah Anda kan, betul nggak? Bayangkan kalau seorang anak mentalnya budak, nggak bisa. Coba ayatnya lihat. Tinggal klik saja, nggak usah pakai doa. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya tanya, Anda percaya nama Yesus? Anda percaya nama Yesus? Anda anak. Amin. Hiduplah sebagai anaknya. Amin. Amin. Kemarin saya khotbah di Tomohon KKN di anak-anak. Anda tahu alam, kita punya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita ini anaknya. Amin. Coba bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi? Hari pertama berfirman, ngomong. Hari kedua berfirmanlah Allah. Sampai hari kelima berfirmanlah.
Allah itu no action, talking only. Saya ini penganut NATO. Penganut NATO kita lihat. Jangan NATO lah. Saya pernah ditanya sama anak muda ABG. Kak, kita buat harus action sama Yesus. Kita harus buat sesuatu sama Tuhan. Kalau nggak ada NATO, no action, talk only. Kak cuma ngomong doang. Habis papanya Kak Daud begitu. Coba baca Kejadian. Tuh, Anda boleh nggak percaya sama Alkitab kan? Kelihatan dari bacaannya. Makanya puluhan tahun Anda tersesat. Saya kesian. Kami juga tersesat dia. Sudah STH tersesat. Tapi saya bersyukur Tuhan menemukan saya, bukan saya menemukan Tuhan. Amin. Amin. Kekristenan itu bicara Tuhan yang mencari kita, bukan kita mencari Tuhan. Amin. Kemarin saya ngobrol minggu lalu nih sama adik saya yang Kristian. Saya ngobrol belum latihan musik. Dia bilang begini, dia dapat wahyuan luar biasa. Kak, betul loh Kak Daud bilang, Kristen itu Tuhan cari pat orang, bukan orang cari pat Tuhan. Menurut kita begini Kak, susah cari Tuhan itu Kak. Sedangkan kita ada tapi memori kan PlayStation, 2 bulan hilang Kak. Dapat susah itu cari. Di mana kita lupa? Itu cuma memori card. Betul ya? Susah kan? Belum dapat kan? Apalagi cari Tuhan. Saya pikir mantap ini dia pewahyuannya ini. Makanya saya bilang minggu depan khotbah. Loh, saudara ke depan Anda yang dapat pewahyuan boleh khotbah. Loh, saya bukan imam besar. Ada Roh Kudus yang tidak di Anda 50%, saya 100%. Enggak sama. Saya lebih sadar, Anda nggak sadar. Hanya masalah kesadaran aja. Amin. Kamu udah kuat. Amin. Boleh, amin. Ya cuma ini untuk dasar ya 6 bulan pertama karena kita baru merintis. Saya dulu yang khotbah kan, jangan tiba-tiba ada khotbah nanti ada resep makanan capcay kuyungnya kan repot. Ya. Tapi ke depan saya nggak akan undang pengkhotbah luar dari kita untuk kita, amin. Saya nggak bisa. Kalau nggak bisa Anda mau percaya ya sudah, jadi nggak bisa. Saya tanya, ada Yesus di hatimu? Amin. Amin. Ya berarti kan Yesus aja yang khotbah, cuma pinjam mulutmu aja kan? Susah apa? Siap ya? 2 minggu lagi. Lanjut, apa boleh? Oke. Nah, coba mundur dulu. Nah, sebagai anak statusmu itu engkau punya 2 hak istimewa. 2 hak istimewa. Nah, yang pertama ini yang saya mau khotbah hari ini. Yang pertama itu dosamu diampuni selamanya. Kamu mendapatkan pengampunan. Amin. Yang kedua, engkau mendapatkan kebenaran. Nah, saya hanya khotbah yang pertama. Minggu depan yang kedua. Karena yang pertama ini agak sedikit panjang. Oke, ini yang pertama. Ingat, khotbah ini serinya mengungkap kabar baik supaya Anda tahu gospel is good news. Amin. Itu kabar baik. Nah, yang pertama, dosamu sudah dihukum. Katakan, dosa saya sudah dihukum. Dosa saya sudah dihukum. Sudah itu artinya telah. Jadi tidak mungkin Allah menghukum lagi. Sebuah dosa kalau sudah diketok palu tidak boleh disidang 2 kali untuk kasus yang sama. Itu asas hukum, asas keadilan dunia mengenal itu. Kalau Anda sarjana hukum Anda ngerti. Nggak boleh. Kalau sudah disidang selesai. Betul? Nah, lihat. Hati-hati, ini mungkin agak mengagetkan saudara. Ini saya kutip langsung dari Alkitab. Bukan magic. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita baca Alkitab. Masih betul? Yang betul. Ulang. Salah. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita rajin ke gereja. Nggak setuju saya sama ayat ini. Saya belum bertobat sudah dikasih. Baca sama-sama Pak. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saya oleh karena Kristus telah mati untuk saya ketika saya masih berdosa. Waduh, salah kan? Tunggu bertobat kuat. Ketika kita masih berdosa, ketika wajahmu masih penuh kelam, ketika kamu masih di lembah dosa, Allah menunjukkan kasih-Nya supaya engkau nggak sombong. Kita bertobat dulu pada Tuhan saya. Enggak, Allah nggak nunggu itu. Cintanya Allah sama kamu lebih cepat daripada pertobatanmu. Wow, kasih sayang Allah. Makanya bapaknya itu berlari mendapatkan anak fungsi itu jalan pelan-pelan. Karena dia tahu tipe papa mungkin mau pukul dia pelan-pelan. Tapi bapaknya berlari.
Hatinya udah nggak. Saya sarankan kemarin saya ke Siloam saudara, ya lihat-lihat. Ada toko buku di Siloam, ada judul buku yang ternyata ada dijual di sini, Prodigal God. Sebetulnya itu bagus buku itu. Kalau Anda beli, belilah. Kemarin saya cuma lihat aja, cuma foto covernya aja. Sebenarnya perumpamaan tentang itu bukan cerita. Jadi perumpamaan sebenarnya judulnya nggak bagus ini. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Sebenarnya fokusnya nggak boleh di anak. Harusnya gini, perumpamaan tentang seorang bapak yang kehilangan anak. Supaya fokusnya di hati bapaknya. Jadi bapaknya kehilangan. Saya bayangin kalau Dennis lahir, kita 3 minggu lagi, saya mandiin dia, berak saya gantiin pokoknya, tiba-tiba TK saya anterin, SD saya urusin. Bayangkan ketika dia SMA terus dia pergi, yang hilang hati siapa? Hati saya. Saya biasa nyiapin baju, begitu tadi kapan. Nah hati bapakmu kayak gitu. Mana nih anak? Gak pulang-pulang. Kita terlalu fokus ke anak. Amin. Betul nggak? Betul nggak? Anda kalau yang udah punya anak pasti lebih mengerti dari saya. Seorang misalkan coba om sama tante kalau misalkan Kristen tiba-tiba atau 3 jagoan itu tiba-tiba saya pinjam 1 bulan pasti hilang kan? Kadang-kadang ada yang dimandiin, kadang-kadang yang disiapin makan, hilang. Bapakmu lama kehilangan kamu. Amin. Kayak saya sudah dari 95 sudah sampai 2007 sudah evangelis sudah Tuhan pendeta sudah pengurus sinode saya mana. Saya terhilang. Saya bersyukur atas kesabaran Allah. Akhirnya 2008 saya bertemu itu dan pelayanan saya, hidup saya tidak pernah sama lagi. Ketika kita masih berdosa, belum apa-apa, kita lanjutkan penerbangan ini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan, telah ya, oleh darahnya. Kita pasti diselamatkan dari berkah Allah. Anda pasti masuk surga. Amin. Jangan takut. Amin. Ada yang takut Pak? Nanti kalau kita lagi misalkan lagi tengkar sama bawahan, lagi tengkar sama suami sama istri pas Tuhan datang, tetap kau masuk surga. Amin. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Ada bagus sebelah kok. Cuma orang agak dari sebelah. Bagaimana di situ? Ada AC orang di sini. Kan ada? Aduh panas gua. Maka kita coba. Tidak apa-apa saudara. Kita pasti, amin. Di dalam Yesus hanya ada kepastian, bukan semoga. Semua mogok dan gagal. Tidak ada, amin. Amin mana tadi? Sebab jikalau kita ketika masih seteru, masih musuhan sama Allah, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, banyak kali. Misalkan istri saya sama Ferdinand lagi marah, saya nggak gini, tunggu orang ini kuat, emosinya ada. Enggak, Allah nggak tunggu, ini lagi marah. Tiba-tiba Yesus menghadang, dia menusuk sana kena sini, dia menusuk sana kena belakang, celak mati sudah. Itu ayatnya sebetulnya. Ketika masih seteru, ketika kita masih musuhan sama Allah dan Allah juga musuhan sama kita, gara-gara dosanya si Adam itu, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Amin. Anda boleh bermegah atas keselamatan yang diterima. Amin. Memang orang bermegah kadang-kadang dicap sombong, saudara. Tidak apa-apa. Memang kita punya kepastian kok. Amin. Saya masih selamat. Masa nanti kelakuan begitu pasti selamat. Ya biar juga kita bermegah atas firman Tuhan, enggak? Betul enggak? Amin. Ya kan susah Anda bilang amin, bilang anjing Anda cepat kan? Tuhan Yesus bukakan kewahian mereka. Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kita sudah didamaikan. Susah saudara, Allah itu musuhan sama kita. Itu sebabnya roti tubuh dan darah Yesus yang sebentar kita akan nikmati dalam perjamuan kudus, itu pendamaian saudara. Pendamaian begini, katakan Ferdinand Allah Bapa, ini manusia. Oke, di sini merasa oke, buat gua masalahnya udah kelar. Kalau dia belum selesai, nggak bisa. Harus dua-duanya oke. Saya setuju masalah ini selesai. Dia juga harus bilang saya setuju. Begitu. Itu namanya pendamaian, nggak bisa satu pihak. Mengerti saudara? Manusia bilang ini, oke. Tapi kalau Allah nggak puas nggak bisa. Itu sebabnya Allah sudah dipuaskan oleh Yesus. Amin. Amin. Anda belum lahir saat itu. Engkau anak.
Itu sebabnya engkau bukan budak dosa lagi. Semenjak engkau mengenal Yesus, engkau bukan budak lagi. Engkau adalah anak. Amin. Berdirilah tegak. Amin. Bangkalah punya penguasa alam semesta. Amin. Allah kita saya suka nyanyi sama istri saya. Kita bangga saudara. Amin. Amin. Makanya lagu tadi kalau di New Creation kita ganti. Kalau ku hidup, kau hidup bagiku. Biar tuh yang di sana hidup bagi Tuhan. Orang di sini Tuhan yang hidup buat orang. Amin. Amin. Iya tuh. Amin. Kalau di sini kita nyanyi, kau senangkanku, senangkanku, hanya itu kerinduanmu. Iya tuh orang di sana menyenang. Sungguh waktu air mata itu kerinduanmu, senangkanku. Keluar gereja, tukang ojek di veto. Itulah agama kayak gitu. Kan sudah pernah saya bilang kan, I love Jesus sama Jesus love me. Mana yang agamawi, mana yang Kristen? Ya, Jesus love me yang betul, bukan I love Jesus. Saya cinta Yesus, saya ingin orang tahu kalau saya cinta Yesus. Bangkot, kami. Saya cinta Yesus, saya buat ini, saya multimedia, saya enggak. Kalau saya bilang Yesus cinta saya akan cinta Yesus. Yesus baik, Yesus mati buat saya. Amin. Hati-hati dengan stiker di motor. Mulai dikatakan stiker di motor apa ya? Mulailah dengan Yesus. Amin. 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 Iya, ada yang Anda nggak tahu. Ini saya berikan pewahyuan. Monster Energy Anda tahu lambangnya? Itu huruf Ibrani. Huruf Ibrani ada 22. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, yang ke-6 Vav. Vav itu bentuknya ini. Vav itu 6, angka manusia. Mereka sengaja pasang 3, itu huruf Ibrani, itu bukan cakar, itu huruf Ibrani. Vav, 6, 6, 6. Anda tahu apa ini? Monster Energy memang, antikris. Anak-anak muda pakai jaket Monster Energy. Hal itu kan ada di Valentino Rossi, di MotoGP. Itu antikris itu huruf Ibrani itu. Nah, nanti kapan-kapan makanya sudah setia lah di sini, jangan pindah-pindah gua. Pewahyuannya meningkat. Amin Pak. Lihat mantap. Nah, begini sudah, pewahyuan itu dibangun atas dasar pewahyuan. Betul enggak? Betul. Jadi pewahyuan bukan pewahyuan. Oke, lanjut. Dosamu sudah dihukum. Itu kabar baik yang pertama. Yang kedua, dosamu diampuni total. Amin. Amin. Baca sama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Telah menyempurnakan. Yesus telah menyempurnakan hidupmu. Saya tanya, Yesus berhasil nggak? Yesus berhasil nggak menyempurnakan hidupmu? Ya sudah, kalau gitu kenapa kau ingin sempurna lagi? Tuhan, sempurnakan hamba-Mu ini yang penuh tulus dan duluran. Engkau sudah sempurna. Nah, sekarang kau hidup memanifestasikan kesempurnaan itu. Amin. Amin. Oh, beri tepuk tangan. Yes. 1 Yohanes 4 ayat 17. Kita ini sudah serupa dengan Kristus. Kita bukan sedang berusaha serupa, kita sudah serupa dengan Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 17. Nah, sekarang kita hidup memanifestasikan keserupaan itu. Amin. Yes. Banyak gereja dari ini Pak. Saudara, saya berdoa Anda menjadi serupa dengan Yesus hari ini. Ya berarti kan Anda belum serupa, enggak? Malah ada yang bilang begitu. Saudara-saudara, selamat datang di kerajaan Allah. Berarti Anda lagi di luar, baru masuk. Keluar masuk dah. Gak gaduh-gaduh kepala, itu udah ada yang mulai rontok rambutnya. Saya tidak pernah minta pengurapan karena Yesus ada di dalam hati saya. Saya selalu mensyukuri pengurapan itu. Kemarin kita sharing di rumah Om ya. Sudah boleh panggil saya sharing, nggak apa-apa. Ya hanya cukup bisa berdoa 1 piring sudah selesai. Sudah selesai. Sangat murah, sangat murah. Anda tahu Yesus dibayar, dibeli Yudas berapa? 30 keping perak. Anda tahu kenapa 30 keping perak? Di sekolah kasih karunia itu ada materi. Karena 30 keping perak itu harga tertinggi untuk barang second. Jadi budak di sana itu kan kayak barang. Kalau dia cacat, oh sudah Jo, ini barang bekas. Kalau Anda misalkan ini
mau jual handphone, waduh soalnya begini 100.000 juga, kita beli 3 juta kalau kayak cacat ini. Jadi Yesus itu ditawar dengan harga tertinggi untuk barang second, harga keselamatan. Dan Anda tahu 30 keping perak itu dipakai apa ke Yesus? Untuk sama Yudas dikembalikan. Dan akhirnya 30 keping perak berdasarkan Matius 27 dibelikan untuk tanah pekuburan orang asing. Siapa itu? Yang pura-pura, Pak, saya. Engkau dibeli dengan uang hasil pengkhianatan Yudas. Kalau engkau nggak dapat pewahyuan, kau bisa marah. Oh, ada kegeningan sih. Anda mikir apa gini? Dosamu diampuni total. Kita punya masa lalu, punya masa kini, punya masa depan. Dosa masa lalumu sudah diampuni. Katakan amin. Dosamu masa kini sudah diampuni. Dosamu masa depan sudah diampuni. Dengarkan saya. Pada waktu engkau percaya Yesus, engkau sudah tidak punya masa lalu lagi. Saya kasih contoh, misalkan sini saya. Misalkan istri saya orang lain gitu ya. Terus bilang gini, aduh selamat ya. Misalkan Anda kalau habis baptisan selamat ya. Ya meskipun dulu hidupmu rusak, sekarang kau dibaptis sudah baru. Enggak. Ketika orang percaya Yesus, masa lalunya baru. Saya nggak ngomong masa depannya yang baru. Makasih saya. Masa lalunya baru. Engkau nggak boleh bilang begini. Kelihatannya itu bagus, itu salah sudah. Kalau nggak apa-apa, kamu sekarang udah percaya Yesus, dulu kamu perokok, pemabuk penjahat, nggak apa-apa. Itu salah. Kalau engkau di dalam Yesus, engkau terjadi pemutihan. Amin. Diriset ulang masa depanmu sama masa lalumu jadi satu, dimulai dari salib. Jangan ngomong begitu sama orang. Kelihatannya bagus, kan bagus. Selamat ya, ya nggak apa-apa, kan itu dulu kamu bandar narkoba, dulu kamu tukang bukan, nggak apa-apa. Itu salah, nggak boleh diomongin begitu. Nggak boleh. Betul nggak? Anda nggak ngerti ya? Oh masih Anda tersesat pertama, tahu ternyata ya. Nggak boleh, saya nggak pernah ngomong gitu saudara. Setelah saya dapat pewahyuan, jadi saya kalau ketemu orang preman, biasanya kan orang ini, Pak, tapi saya dulu rusak tapi jangan. Enggak. Di dalam Yesus itu dilakukan yang namanya riset ulang. Makanya dibilang Roma 8 ayat 1, there is no condemnation, tidak bisa saya mendakwa. Kenapa? Arsipmu dihilangkan. Kalau nggak dihilangkan, bisa ada dakwaan. Sudah mengerti arsip? Catatan itu meskipun nggak diperkarakan, tapi kalau disimpan bahaya. Makanya saya sama istri nggak bilang begini, dulu papi begini. Terus dia bilang, ya pak, kami dulu. Kami nggak pernah bahas masa lalu. Masa lalu, masa kini, masa sekarang itu sifatnya itu gini, linear. Jadi waktu Yesus mati tahun 00 dia lihat, oh dari sini dosa, nanti sampai sana totalnya sekitar 100 ton dosa. Oke saya bayar. Dia begini lihatnya. Kalau kita kan lihatnya gini, sekarang Minggu, besok Senin kan begini kan. Yesus lihatnya nggak begini. Jadi dia lihat langsung dari awal sampai akhir. Itu makanya dibilang Wahyu 1 ayat 8, dialah Alfa dan Omega. Amin. Jadi kalau engkau percaya Yesus, masa lalumu sudah diputihkan. Jadi jangan bilang lagi dengan gaya kelihatan bagus, itu salah saudara. Udah apa-apa. Wah, bahkan kadang-kadang ada jemaat, Pak dulu saya dulu pembunuh, dulu saya Pak pezina. Kok kamu masih ingat sih? Meskipun Anda nggak lakukan, mengingat itu pun tidak bisa. Amin. Itu yang namanya diampuni total. Dengan berapa korban? 1 korban saja, sekali pukul habis. Sampai total orang dosa di sini itu masih besar kasih sayang Tuhan. Amin. Apa yang kamu percaya, itu yang kamu terima. Amin. Nikmati kemerdekaan itu. Kenapa tidak ada yang bisa mendakwa? Arsipmu sudah dihilangkan. Arsipmu sudah dihilangkan. Amin. Yes, ini kabar baik. Amin.